warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Melisa Elvida. Saya dari Universitas Yusuf Tatu Hasanuddin Jambi. Saya prodi Tradisi Biologi dari kelas 3C dengan NIM 207222004. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ekologi hewan. Dan manfaatnya adalah agar saya lebih memperdalami dan lebih mempelajari tentang respon dan adaptasi. Selamat menyaksikan video saya. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang respon dan adaptasi hewan. Yang pertama yaitu adalah respon hewan, yang kedua yaitu adalah adaptasi dan aklimatisasi, yang ketiga yaitu adalah adaptasi morfologi, yang keempat yaitu adalah adaptasi fisiologi, dan yang kelima yang terakhir yaitu adalah adaptasi tingkah laku. Respon dasar hewan. Selama prodi ontogeni pada hewan dikenal pada 3 respon dasar, yaitu adalah respon pengaturan, respon penyesuaian, dan respon perkembangan. Mekanisme ketiga respon itu berdasarkan sistem umpan balik negatif. Agar mekanisme itu berhasil, maka respon yang dihasilkan harus sesuai besarnya, waktu tepat, dan berlangsung cukup cepat. Respon reversibel. 3 respon dasar yang reversibel dan saling sederhana adalah respon pengaturan, regulatori. Respon psikologi terjadi sangat refleks atau cepat. Contohnya, perubahan pupil mata terhadap intensitas cahaya. 3 respon lainnya yang bersifat reversibel adalah respon penyesuaian aklimatori, berlangsung lebih lama dari respon regulatori karena proses yang fisiologi yang melandasnya melibatkan perubahan struktur dan morfologi hewan. Contohnya di lingkungan bertekanan parsial, oksigen rendah terhadap proliferasi dan meningkatkan jumlah erosit tumbuh berdarah. Pada kondisi kemarau terik, kulit mengalami peningkatan pigmentasi. Respon aklimatori umum terdapat pada hewan yang berumur panjang yang menghadapi perubahan kondisi musiman. Reversibilasi respon penting sekali karena tiap tahun kondisi khas yang musiman selalu berulang-ulang. Respon tak reversibel. 3 respon tak reversibel selama ontogeni adalah respon perkembangan, respon yang berlangsung lama karena melibatkan hanya proses menghasilkan perkembangan beraneka ragam macam struktur tubuh. Hasilnya bersifat permanen dan tak reversibel. Contohnya perubahan jumlah paset pada Drosophila yang dipelihara pada suhu tinggi, atau terbentuknya keturunan cacat akibat respon perkembangan embrio terhadap senyawa teratogenik dalam lingkungannya. Baik, materi yang kedua adalah aklimatisasi dan adaptasi merupakan perubahan respon terhadap lingkungan. Aklimatisasi terjadi pada prodi ontogeni, reversibel, dan tidak diwariskan. Yang serupa dengan aklimatisasi adalah aklimasi. Perbedaan aklimatisasi menyangkutkan banyak faktor alami. Aklimasi digunakan untuk 1 atau 2 faktor yang terjadi dalam lingkungan terkontrol di laboratorium. Contohnya, respon Rana Popies berupa laju konsumsi ekosistem pada kondisi suhu tertentu terjadi berbeda setelah mengalami aklimasi, dan perubahan ini tidak langgeng dan tidak bertahan lama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat mempertahankan kehidupan. Jenis-jenis adaptasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi fisiologi, dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Yang pertama saya akan bahas tentang adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi atau penyesuaian bentuk tubuh. Adaptasi morfologi dapat dilihat dengan jelas. Contohnya, pada paruh dan kaki burung berbeda sesuai dengan makanannya. Bisa dilihat gambarnya pada gambar 43 bentuk kaki dan paruh pada burung yang berbeda-beda.
Contoh adaptasi morfologi pada burung. Bentuk kaki burung sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya, habitatnya, dan makanannya. Beberapa bentuk kaki burung. Yang A, kaki burung elang. Yang B, kaki burung pipit. Yang C, kaki burung bangau. Dan yang D, kaki burung kaki bebek. Adaptasi morfologi pada hewan herbivora dan karnivora, misalnya gigi singa, harimau, dan lain-lain yang runcing dan tajam untuk makan daging, sedangkan pada gigi sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain tidak tajam dan runcing karena giginya dipakai untuk memotong rumput atau daun dan untuk mengunyah makanan. Yang kedua yaitu adalah adaptasi fisiologi, adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Contohnya pada unta yang punya kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tahan lama tidak minum di padang pasir dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, anjing laut yang memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah dingin. Bisa dilihat gambarnya di sebelah. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi makhluk hidup pada perilaku terhadap lingkungannya. Contohnya, pada bunglon yang dapat berubah warna kulit sesuai dengan warna yang ada di lingkungan sekitarnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan diri pada musuhnya. Bisa dilihat gambar di sebelah. Terima kasih telah menonton video saya setelah habis tentang respon dan adaptasi hewan. Sekian dari video saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. See you next my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.